lagi di podcast Ruang ID, salah satu konsultan pendidikan yang menyiapkan kebutuhan kalian untuk pemberangkatan ke luar negeri. Dalam 30 menit ke depan, saya Nur Fadila akan menemani kalian melalui ruang podcast ini yang dapat disaksikan langsung nanti di YouTube channel Ruang ID. Baik, kali ini kita kedatangan salah satu ustadz, namanya Ustadz Andiki. Beliau ini adalah salah satu perwakilan dari tim Ruang ID yang khusus dalam menangani pemberangkatan ke Yaman. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jadi temanya hari ini kita akan memperbincangkan tentang khusus negara Yaman ya Ustadz ya. Jadi banyak teman-teman di luar sana yang mempertanyakan tentang negara Yaman ini Ustadz, seperti kehidupan di Yaman itu gimana gitu Ustadz, terus biaya, terus itu persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk pergi ke sana. Baik Ustadz, kita langsung aja di pertanyaan pertama. Di sini ada yang mempertanyakan tentang kenapa sih harus kuliah di Yaman gitu Ustaz. Kan banyak tuh Ustaz negara-negara lain seperti Mesir, terus Turki gitu. Apalagi Mesir kan Ustaz biasanya banyak peminatnya. Terus kenapa kita harus keluar-keluar tentang Yaman nih Ustaz gitu. Baik, saya Andiki Syarif Trasi akan coba sedikit membahas tentang perkuliahan di negeri Yaman dan tentang asal-usul biaya pendidikan di sana, kenapa mesti Yaman atau tidak dengan negara lain. Awal kata saya dari menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah tariqah yaltamisu fihi ilman sallallahu alaihi wa sallam. Siapa yang berjalan untuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudah jalannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke Yaman kita, ke luar negerinya kita, ini merupakan sebuah jalan dakwah dan sebuah perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan jihad untuk ilmu itu akan mempermudah jalan kita untuk menuju surganya yang kita pelajari. Kenapa mesti Yaman? Jawaban singkatnya adalah pernah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, Al-Iman Yaman. Kalau engkau melihat kualitas keimanan seseorang, lihatlah keimanan seorang orang Yaman. Dan terkala engkau mau melihat lembutnya hati dari seseorang, lihatlah lembut hatinya orang Yaman. Kelihatan masalah keimanan dan juga lembut hatinya itu dipuji dari Rasulullah SAW. Orang Yaman ini yang mempunyai keimanan yang sangat luar biasa sekali. Ada para habaib di sana, ada para ulama di sana, wali-wali Allah di sana, dan juga ada keturunan Rasulullah SAW di sana yang hatinya sangat luar biasa sekali, yang imannya sangat luar biasa sekali, mewariskan iman dari Rasulullah dan juga mewarisi kelembutan dari Rasulullah SAW, karena cucu-cucunya itu Rasulullah SAW itu kebanyakan berada di Yaman pada hari ini. Ini alasan yang mendasar bagi para penuntut ilmu, bagi antum dan kita sekalian melakukan studi ke Yaman. Terus selanjutnya masalah pendidikan di Yaman. Untuk masalah pendidikan di Yaman, seperti layaknya kuliah di Mesir, kuliah di Saudi, kuliah di Maroko dan sebagainya, banyak tersedia universitas. Namun beda di Yaman ini, ada yang bersifat formal dan ada yang tidak, ada yang bersifat non formal. Seperti yang non formal itu seperti Darul Mustafa barangkali, yang para habaib di sana, Habib Umar bin Hafiz di sana, dan juga daerah yang lain itu bersifat non formal. Namun ada yang bersifat formal layaknya Al-Azhar Uzir, layaknya Ainu Syam Uzir, dan juga layaknya Islam Madinah di Madinah Munawwarah. Ada juga yang bersifat formal. Di antara universitas yang bersifat formal itu adalah ada di Jamiatul Quran Al-Karim wal Ulum Al-Islamiyah, Al-Quran University, dan ini beralamatkan di Syekhun dan juga Mukalla Yaman. Dan juga ada lagi Jamiatul Rayyan, ada lagi Jamiatul Iman, ada lagi Jamiatul Ahqaf, ada lagi Jamiatul Imam Syafi'i, dan ada lagi universitas lain yang bersifat formal yang tamat dari sana
mendapatkan gelar formal dari negara mereka dan bisa disekarangkan di negara Indonesia ini. Itu barangkali menjadi alasan kenapa bisa di Yaman. Dan juga alasan selanjutnya, Yaman merupakan negara yang paling pertama peradaban, negara yang paling tertua peradaban dunia. Kalau kita lihat kaum Ad dan dunia itu mau negara atau pemerintahan yang di kaum Nabi dulu itu berasal dari peradaban ini di Yaman. Maka untuk itu demi mencapai peradaban hari ini, memajukan peradaban hari ini dan memajukan kualitas keilmuan hari ini, pusatnya di Yaman. Salah satunya di Korea Jamiatul Al-Karim, Jamiatul Ahqam dan sebagainya. Itu barangkali Ustaz Fadila. Baik Ustaz. Oh iya Ustaz, salah satu yang banyak yang dipertanyakan oleh para pemuda-pemudi Indonesia nih Ustaz tentang Yaman. Jadi ketika mendengar negara Yaman, mereka ini langsung tertuju pada kota Tarim Ustaz. Gitu. Apakah di sini yang istimewa ini apa hanya di kota Tarimnya saja kah atau ada kota-kota lainnya begitu Ustaz? Baik. Mungkin kota Tarim sangat familiar sekali bagi kita ya. Alasan pertama mungkin barangkali ada nasyid gitu. Ya Tarim ya. Iya benar itu Ustaz. Ya. Dan memang di kalangan mahasiswa atau mahasiswa Indonesia atau para pelajar, khusus pelajar pesantren yang ada di Indonesia ini, kota Tarim ini menjadi kota para aulia dan kotanya para nabi. Memang itu betul sekali. Kalau kita lihat kota Tarim itu, masya Allah, bangunan di sana bangunan tua semua di sana. Dan dari segi sosial masyarakatnya, kalau kita mau melihat peradaban orang Arab Yaman itu, orang Arab asli itu di kota Tarim itu, mereka mohon maaf, mereka masih pakai sarungan, mereka masih peradaban dan adat mereka itu masih dipakai, seperti mereka masih ada naruh pedang di pinggang mereka dan sebagainya. Dan kota Tarim memang digelari dengan kota para aulia karena Rasulullah banyak di sana, para baik banyak di sana, dan Jamiatul Ahqam pun, Al-Ahqam University pun juga di Tarim tempatnya, tempat Darul Mustafa juga di Tarim tempatnya, para habaib seperti Habib Umar bin Hafiz juga berasal dari Tarim, dan juga Habib Ali Jifri juga berasal dari Tarim, itu juga mendirikan pesantren di sana. Kota Tarim menjadi rujukan utama. Namun di seperti Darul Mustafa itu sifatnya mungkin barangkali informal kegiatannya. Namun kalau jamiah atau kampus-kampus lain yang formal itu adanya kebanyakan di Syekun, kalau enggak di Mukalla. Ya, baik Ustaz. Jadi nggak cuma di kota Tarim aja Ustaz ya yang istimewa Ustaz ya, banyak di kota-kota lainnya. Lanjut Ustaz, jadi di sini banyak yang menanyakan, saya tuh pengen sekolah di Yaman gitu, tapi katanya di Yaman itu banyak konfliknya lah, terus itu kalau misalnya lagi kuliah itu sempat terdengar bom yang sebelah sana sebelah sini gitu Ustaz. Jadi kayak itu sangat menakutkan orang-orang yang baru pengen ke Yaman tapi kok sudah dengar berita-berita seperti itu Ustaz, jadi gitu. Oh iya, memang di suatu negara itu pergolakan dan perbedaan pendapat itu pasti ada aja, seperti yang kita di Indonesia ini ada aja pergolakan dan ada aja mungkin barangkali berita-berita yang sangat menyebabkan kita di Indonesia ini. Di Yaman juga seperti itu, namun di Yaman ini bedanya dengan Indonesia ada. Apa itu bedanya? Kejadian dan pergolakan itu adanya di ibu kota Sana'a dulu itu, yang Sana'a yang dikuasai oleh kaum Syiah Houthi di sana. Yang bergejolak itu yang ada peperangan itu, mungkin peperangan dingin antara mereka itu cuma di ibu kota Sana'a itu. Namun ibu kota Yaman hari ini sudah pindah ke kota Syekun, bukan di kota Sana'a lagi. Sana'a dengan kota Mukalla ini ada tempuh perjalanan sehari semalam pula. Ya jauh sekali, di timur ke barat perjalanannya sangat jauh sekali. Memang itu ada pergolakan di sana. Namun kalau untuk universitas yang ada, untuk mahasiswa yang ada, sampai hari ini belum ada yang pulang. Pasca pergolakan dulu awal-awal yang berkuasa itu di kota Sana'a, dan akhirnya mereka mereka adem ayem lagi sampai hari ini tidak ada pergolakan. Dan hari ini berita terakhir yang saya dengar,
Anda dari slogan orang Yaman, dari pemerintahan Yaman hari ini, Al-Islamu Yajma'una. Ada sebuah slogan negara mereka yang hari ini bertebaran, yaitu Al-Islah. Al-Islah itu bisa dikatakan berdamai, akan menggabungkan kita, akan menyatukan kita. Baik, oke, jadi teman-teman gitu ya. Jadi yang mau kuliah di Yaman nih, jadi nggak perlu takut lagi nih ada konflik bom sana sini ya. Insya Allah negara Yaman sekarang sudah aman ya Ustaz ya. Aman, tentram, damai ya Ustaz ya. Oke Ustaz, kita masuk ke pertanyaan inti Ustaz. Jadi teman-teman ini pengen nanya, apa sih universitas yang terbaik khususnya di teologi Ustaz, Usuluddin gitu. Nah, itu universitas yang terbaik di negeri Yaman itu apa sih Ustaz? Di mana gitu? Untuk kampus sampai hari ini yang saya rekomendasikan ada setidaknya 3 kampus. Pertama, kampus Jamiatul Ahqaf. Dan di Jamiatul Ahqaf ini para wali dan para habaib berada di sana. Dan ada fakultas Usuluddinnya juga. Yang kedua, saya rekomendasikan Jamiatul Quran Al-Karim. Di Jamiatul Quran Al-Karim ini semua fakultas ada, sampai fakultas umum, kedokteran juga ada. Juga selanjutnya Jamiatul Rayyan. Jamiatul Rayyan juga ada. Namun dari 3 universitas yang rekomendasi ini tergantung ke ideologi kita masing-masing, manhaj yang kita punya masing-masing. Kalau mungkin barangkali Jamiatul Ahqaf jadi cenderung kepada sunnah wal jamaahnya, para habaib dan para walian-waliannya seperti yang dengar hari ini. Kalau Ar-Rayyan, teman-teman kita sebelah melengkarikan salah dia tertinggi. Dan juga Jamiatul Quran Al-Karim ini dia berada, tempat saya ngirim anak-anak saya sekarang ini, Jamiatul Quran Al-Karim dia berada di atas semua golongan. Artinya dia nggak berpihak kepada ini, nggak berpihak kepada ini, nggak berpihak kepada ini, dia berada di atas semua golongan. Maka dengan keberadaan dia di atas segala golongan itu, saya yakinkan dan saya percayakan anak-anak saya bagi berstudi di sana Jamiatul Quran Al-Karim. Begitu tergantung kita mau mana yang kita ingin dapatkan di sana, yang kita ingin lanjutkan studi kita di sana, dan cocok rasanya di kita. Begitu. Oke. Ya, jadi teman-teman yang mau ke Yaman ya, nggak perlu bingung lagi nih. Kalian berada di tempat, di orang yang tepat gitu. Jadi nggak mungkin disasar-sasarin ke universitas yang ini gitu ya. Insya Allah kita akan memilihkan universitas yang terbaik. Lanjut Ustaz, untuk tes masuk nih Ustaz, banyak juga yang mempertanyakan tentang tes masuk ke sana. Apakah kan kalau di Mesir itu dia harus melalui tes ini, tes itu dulu, terus harus program bahasa dulu seperti itu Ustaz. Kalau di Yaman ini bagaimana Ustaz? Untuk rata-rata semua universitas yang ada di Yaman ini mereka juga mewajibkan yang namanya Daurul Lughah di Mesir. Kalau di Yaman namanya Akademi Bahasa. Dan di akademi bahasa ini tidak mesti diambil di universitas tempat kita belajar. Contoh, kalau kita mau berstudi di universitas akademi bahasanya di mana? Maka akademi bahasanya tidak mesti di akademi di Al-Ahqaf University. Dan untuk hari ini semua yang melewati jalur kita, maka akademi bahasa itu kita arahkan ke Jamiatul Quran Al-Karim, Al-Quran University, dan juga setelah selesai dari akademi bahasa di Al-Quran University, bisa lanjut ke Al-Ahqaf, bisa lanjut ke Al-Iman, bisa lanjut kepada Ar-Rayyan University. Dan dia memang wajib akademi bahasa setahun dulu. Dan untuk mendaftar untuk akademi bahasa ini apakah ada tes? Tidak. Dia nggak ada tes, cukup dengan menyerahkan berkas dia ijazah, cukup paspor dan sebagainya. Kita transkrip nilai waktu SMA atau madrasah aliyah, dilihat sama mereka layak nggak siswanya melanjutkan studi di Al-Quran University. Akhirnya dengan melihat berkas-berkas itu semua diteliti, barulah diterima. Kalau sekarang tes masuk ke Al-Quran University tidak ada, dijamin lulus. Kecuali nanti di akademi bahasa yang berjalan 1 tahun itu baru ada tes tuh. Apakah dari level pertama ke level kedua ada peningkatan bahasanya, dia ada 7 level, sampai 7 level itu ada peningkatan bahasanya. Kalau seandainya sudah layak setelah menjalani 7 level ini masuk kuliah. Tapi kalau belum diperpanjang lagi level akademi bahasanya. Gitu. Jadi kalau di Yaman itu bahasanya pakai apa, emang ada bahasa
Arab Yaman gitu Ustaz atau gimana? Kalau di Pakistan kan dia biasanya pakai bahasa Inggris Ustaz. Kalau di Mesir juga dia biasanya pakai bahasa Sukiah Ustaz ya bahasanya. Ya, kalau kita lihat di semua negara-negara Arab itu mereka punya bahasa Arab versi masing-masing. Kalau di Mesir itu Amil Zayyad, ya. Tapi kalau di Saudi itu beda lagi akhbar Ish. Kalau di Sudan beda lagi akhbar Syuru. Nah, ini sama-sama hal artinya. Namun kalau di Yaman ini mereka lebih bangga memakai bahasa Arab Fushah itu. Walaupun memang ada bahasa Arab versi mereka, bahasa Amiyah versi mereka, namun untuk ramai, untuk di sosial, untuk di muamalah sehari-hari bersama orang wafidin, mahasiswa asing dan juga orang asing, orang Yaman sendiri lebih bangga pakai bahasa Arab Fushah itu. Tapi jangan khawatirkan, kalau di Mesir orang pakai bahasa Amiyah, kita nggak ngerti bahasa Amiyah. Tapi kalau di Yaman, orang Yaman lebih bangga dia pakai bahasa Fushah gitu. Iya Ustaz, baik Ustaz. Untuk ini Ustaz, jurusan Ustaz, menurut antum nih, jurusan yang terbaik gitu, kayak misalnya kalau misalnya mau belajar qiraat tuh bisa ke Mesir gitu, soalnya dia sanadnya nyambung, dia langsung dengan orang yang dengan syekh yang menulis kitab qiraatnya gitu Ustaz. Nah kalau di Yaman ini gimana nih Ustaz? Baik, kalau di Yaman ini khusus yang di Jamiatul Quran Al-Karim Al-Ulumul Islamiyah ini memang titik berat dan fokus kampus ini mau di Al-Quran Al-Karim bersama di dalamnya tafsir qiraat dan sebagainya. Bagian tuna yang ingin mendalami Al-Quran seperti mendalami juga ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, dan ilmu qiraatnya, maka tepat itu kepada Al-Quran yang mesti ini. Tapi di Jamiatul Aqaf juga mendalami hadis, fikih dan sebagainya. Jadi masing-masing kampus ini punya keunggulan. Ya, Al-Quran tadi ada keunggulan kepada Al-Quran dengan jajarannya, dan juga Al-Aqaf punya keunggulan dengan fikih, dengan hadis dan jajarannya, dan juga Al-Rayyan juga begitu. Artinya dimanapun kampus yang ada di Yaman itu, layaknya kampus Mesir, di perkuliahan kita mendapatkan pendidikan formal, di kegiatan luar perkuliahan kita juga bisa talaki Al-Quran, dan juga mendapatkan sanad ilmu Al-Quran, sanad qiraat. Kalau di Al-Quran yang versi ini, sanad qiraat ini dapatkan di dosen-dosen yang berada di sana, karena kampus mereka Al-Quran University namanya, dan juga titik berat mereka, fokus mereka di Al-Quran beserta qiraatnya dan juga sanad-sanad ilmu Qurannya. Baik Ustaz. Oke, jadi setelah tadi kita tahu tentang keistimewaannya negara Yaman, kemudian kehidupannya di sana itu seperti apa, dan untuk universitas dan jurusan yang pastinya insya Allah aman nih Ustaz ya, dan baik 100% insya Allah. Jadi ini Ustaz, kebanyakan yang nanya untuk Yaman itu boleh nggak sih Ustaz perempuan sekolah di Yaman itu, kuliah di Yaman? Ini banyak sekali. Ya. Mesir boleh, Sudan boleh, Maroko boleh, Yaman boleh juga. Beda dengannya Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia kan boleh juga sih sebenarnya, tapi harus ada mahram dulu. Iya, mahram benar. Kalau Yaman diperbolehkan akhwat perempuan untuk lanjutkan studi ke Yaman tanpa mahram juga boleh. Tapi kalau ada mahram lebih bagus sih. Nah, itu kan lebih aman kalau sebelum berangkat bersuami dulu, atau sebelum berangkat diajak bapaknya ke sana langsung, atau kakaknya ke sana langsung, karena kakak adik belajar di sana juga boleh. Atau mau menjalin pernikahan sebelum berangkat juga lebih ahsan. Namun berangkat sendiri itu juga diperbolehkan. Apakah yang aman perempuan di sana? Ini yang dilihat. Iya. Seluruh perempuan di Yaman ini bukan pandangannya kepada manhaj pemikiran ya, tidak. Namun di seluruh Yaman itu, baik yang manhajnya ini A, B, C, D gitu kan, semua pola pikir dakwah yang mereka emban, semua mereka mewajibkan yang namanya pakai cadar di Yaman. Ya, karena cadar ini tujuan mereka mungkin pertama melindungi diri, yang kedua melindungi diri dari panasnya matahari. Kalau nggak pakai cadar, nanti hitam tulangnya. Nah, ini juga mereka pakai cadar juga menjadi skincare lah, menjadi juga bagi sama. Benar Zat. Sebagai bercadar untuk menjaga wajah dan untuk menjaga muruah ini.
baik itu pemahamannya fikih syafi'i atau sunnah wal jamaah, para habaib, para salafi di sana, para ikhwan di sana, semuanya mereka mewajibkan sadar pada pelajar mereka memperbaiknya. Dari itu tuh keamanan diri lah intinya. Dan juga apakah aman juga keluar gitu? Maka aman, jawabannya aman. Kenapa begitu? Orang Yaman itu bisa kita kasih gini ya. Seluruh laki-laki Yaman itu di pinggangnya. Pinggang maksud Indonesia apa ya? Pinggang ya? Pinggang. Nah ya. Mereka mempunyai bawa pedang biasanya, bawa senjata di pinggang Oh mereka. iya. Ya, kenapa itu? Jadi kalau macam-macam mereka misalkan senjata, kalau macam-macam perempuan bisa makan senjata. Jadi nggak ada di antara mereka itu yang macam-macam, apalagi pada perempuan. Dan murah dan dibawa dan harga diri seorang perempuan itu sangat dihargai di Yaman. Dan apalagi untuk mafidi maksud situasi. Jadi artinya dengan mereka mempunyai senjata di pinggang itu, artinya tak ada mereka yang macam-macam. Kalau macam-macam perempuan, senjata takut orang. Ini jaminan kepada mahasiswi Indonesia atau mahasiswa asing. Kalau luar biasa di sana dan orang Yaman pun sangat menaruh perhatian khusus orang mahasiswa asing ini. Insya Allah aman. Wah, jadi dengar dari antum langsung aman di sana. Jadi pengen ikutan ke Yaman ini, Ustaz. Oh, boleh. Ya, makanya ada yang nanti kalau ke Yaman pakai mahal. Itu yang berat, Ustaz. Kita yang dari tamat SMA baru, yang tamat madrasah aliyah baru. Kalau dicari mahram sekarang nggak takutnya guru-guru atau apa gimana, ya udah mahramnya nanti jam belakangan insya Allah aman di sana dengan adanya teman-teman. Benar sekali. Jadi teman-teman yang mau ke sana gak usah risau ya, yang emang lebih bagus ada mahram ya. Kalau nggak ada mahram juga nggak apa-apa. Yang penting kita niat di sana ke Yaman itu niat untuk belajar. Ya Ustaz ya, benar kan Ustaz? Nah, oke Ustaz. Untuk yang lain Ustaz, ada yang nanyain, Kak di sana itu ada untuk fakultas kedokteran nggak Ustaz gitu? Gimana Ustaz? Fakultas kedokteran ada. Untuk orang Yaman ada. Apakah saya rekomendasikan untuk mengambil fakultas kedokteran ke Yaman? Jawabannya tidak. Kenapa begitu? Kita ingin berkelakar aja sebenarnya. Ada orang dulu tamat kedokteran di luar negeri, kalau sebutlah itu luar negeri itu di Timur Tengah kan. Habis itu praktek di Indonesia. Jadi mereka waktu uji coba, waktu praktek, waktu menuntut studi itu, kedokteran misalnya khusus orang Yaman itu, khusus orang Arab itu panjang-panjang gitu. Dibanding Indonesia, khusus orang Indonesia itu pendek-pendek. Kamu setelah praktek gitu, pas dipotong. Jadi kalau khusus orang Arab kebanyakan potong, sedikit potong, masih sisa gitu kan. Kalau di Indonesia dipotong khususnya ini bermasalah. Artinya dari kedokteran, dari praktek kedokteran yang ada di Yaman, yang ada di Timur Tengah, yang ada di Indonesia, praktek kedokteran sedikit berbeda. Dan juga bahasa yang dipakai pun di Yaman ini bahasa Inggris dalam kedokterannya. Dan untuk setelah selesai program kedokteran di Yaman itu, sampai di Indonesia, gelar kedokteran yang dipakai di Yaman tidak diakui. Oh gitu ya. Karena berbeda konsep ajar kali ya. Konsep ajar sistem kedokteran di Yaman, sistem kedokteran di Indonesia ada sedikit perbedaan gitu. Jadi konsep ini nggak bisa dicocokkan. Sehingga ada yang tamat kedokteran di Mesir, barangkali yang sudah hari ini ada yang tamat sejak saya dulu sama saya di Mesir, dan tamatan Mesir. Tamat kedokteran di Mesir, akhirnya tiba Indonesia bukan dokter rumah sakit ya, namun dokter Tibun Nabawi begitu, bukan rumah sehat gitu, itu kami dan sebagainya. Nggak bisa masuk ke rumah sakit, nggak bisa masuk ke puskesmas dan sebagainya, nggak bisa juga buka praktek. Karena sistem kedokteran yang dengan berbeda dengan konsep pendidikan di Indonesia. Khusus tadi, khusus orang Yaman itu, khusus orang Timur Tengah itu panjang-panjang, kita berapa panjang terus kita Indonesia. Dengan anatomi tubuh kita saja berbeda, maka sistem pendidikan pun juga berbeda, sistem pendidikan kedokteran itu. Memang Yaman terkenalnya dengan pilihan keagamaan, itulah yang kita cari. Kalau kedokteran maka di UI banyak
mahasiswa kampus kita, UGM mahasiswa kampus kita. Tapi kalau mencari teknik ada Turki, kalau mencari hubungan internasional ada Turki. Kalau ke Yaman saya lebih rekomendasikan untuk pendidikan agama saja. Pendidikan agama ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ngomong-ngomong tentang pendidikan agama nih Ustadz, ada teman-teman kita di luar sana yang background belakangnya itu bukan dari pesantren gitu Ustadz. Nah, tapi dia pengen banget nih gara-gara mungkin ngelihat di FYP TikTok nih Ustadz seliweran tuh tentang negara Yaman. Nah, dia jadi tertarik gitu Ustadz mau ke Yaman. Nah, itu gimana Ustadz? Apa harus ada pembekalan khusus atau gimana? Dari 30-an anak saya yang lanjut ke Yaman, tapi ini saya antar, ada sekitar 40% dari antara mereka yang dari SMA biasa, dan itu malah SMA negeri malah. Dan apakah mereka siap untuk melanjutkan studi agama di sana? Saya katakan kepada mereka, luruskan niat, kuatkan langkah, dan sungguh-sungguh. Selama setahun pertama di Akademi Bahasa ini adalah masa pembentukan bahasa nih, masa penguatan bahasa dari nol betul. Yang Akademi Bahasa itu dipelajari bahasa itu dari nol betul sampai kita paham bahasa seutuhnya dan layak masuk perkuliahan jurusan keagamaan. Artinya yang tamat di SMA biasa, yang tamat pesantren, yang tamat sekolah biasa, yang tanpa mempelajari bahasa sebelumnya dengan niat lurus dan azam yang tinggi dengan kesungguhan, maka bisa insya Allah dipelajari di agama-agama di sana dengan setahun pertama dengan bahasa itu, insya Allah bisa. Dan ini sudah saya buktikan. Dan kebanyakan anak saya di tahun lalu juga begitu, ada tamat sekolah biasa, tahun lalu juga ada biasa, begitu sekolah biasa. Artinya mereka belajar, bahkan mumtaz juga mereka dengan kesungguhan mereka paham mereka bahasa Arab itu dengan modal setahun pertama. Dan di sini tempat saya ngajar ada juga guru yang dulunya tamat sekolah biasa, habis itu lanjut ke Mesir. Sebab di Mesir masuk udah berlomba setahun, tamat selesai 4 tahun dan ulang-ulang LC. Kualitas keilmuannya juga tak ada berbeda dengan tamat pesantren, juga tamat sekolah biasa setelah mereka tamat dari Mesir. Artinya dengan kesungguhan, dengan niat lulus, insya Allah tercapai keinginan. Insya Allah. Jadi jadi bukan tentang soal background belakang ya Ustadz ya, tentang suatu perjuangan ya Ustadz, kesungguhan, kegigihan seseorang ya Ustadz ya. Ya. Oke Ustadz. Ini Ustadz mau nanya tentang pembiayaannya gimana Ustadz ya? Untuk soal pembiayaan di sana. Untuk pembiayaannya memang kita di Yaman ini berbayar. Dan uang hasilnya berbayar dan uang per tahunnya berbayar. Kalau kita bandingkan berbayarnya dengan perkuliahan di Indonesia sangat jauh beda sekali. Kalau di Indonesia barangkali per tahun per semester itu 3 jutaan lebih murah. Namun kalau di Yaman itu per tahunnya, ini per tahun ya, per semester ya, per tahunnya itu cuma $100. $100 kisaran 1.500.000 per tahun. Berarti satu semester berapa? Sekitar 750 biaya pendidikan satu semester di sana. Dan untuk biaya akademi bahasanya per tahun itu, untuk per tahun biaya akademi bahasanya, biaya akademi bahasa dengan uang pendaftarannya itu $400 untuk satu tahun nih. Akademi bahasa tahun pertama itu sekitar $400. $400 berapa rupiah Ustaz? Sekitar 6,5 juta satu tahun untuk akademi bahasa. Memang yang agak besar biayanya memang di akademi bahasa ini $400 setahun. Masuk di tahun kuliah tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 4 itu cuma bayarnya $100 saja per tahun. Ditambah nanti $200 sebelum tamat itu uang khuluk taraf namanya, ambil berkat bekas yang kita serahkan pertama, bayar lagi $100. Intinya sekitar $800 S1 dari tingkat 1 sampai tingkat 4, dari semester 1 sampai semester 8 mengeluarkan biaya $800, sekitar 300 juta untuk S1 di sini. Jadi salah nih teman-teman yang bilang kalau misalnya biaya ke Yaman nih sama aja kayak di Indo ya Ustadz ya? Beda. Lebih murah di Yaman itu. Biaya hidup pun juga lebih murah. Iya benar. Kalau saya bandingkan biaya hidup di Yaman dengan biaya hidup di Jakarta, itu bandingannya 60-80 lah. 60-80 apa ini Zat? Juta atau gimana nih Zat? Kos saja mungkin barangkali uang kos barangkali di Jakarta itu sekitar 800.000 sejutaan sebulan tidak kos. Kalau di Yaman itu murah sekali. Biaya hidup pun murah, sehingga kami bisa tahu teman itu anak teman
Yaman dengan biaya 1,5 sampai 1,5 per bulan itu cukup. Itu udah lumayan apa, lumayan mewah gitu kita. Ya, oke. Jadi teman-teman ya, tadi dengar sendiri dari Ustadz Andiki kalau biaya ke Yaman itu nggak semahal yang kalian bayangkan gitu ya. Oke Ustadz, lanjut nih Ustadz, kan di Yaman itu disediakan asrama nih Ustadz. Nah ini pertanyaan pertama itu, apakah asrama ini digunakan untuk dari awal masuk kuliah sampai nanti dia selesai kuliah? Baik, langsung saya jawab. Atau yang hanya ingin saja? Untuk Ya, Ustadz. asrama ini yang ditekankan pas tahun pertama akademi bahasa saja. Selesai akademi bahasa itu sifatnya ikhtiar, pilihan saja. Mau di asrama boleh, di luar asrama juga boleh. Yang ditekankan itu cuma di setahun pertama akademi bahasa. 1 tahun pertama berarti wajib asrama Ustadz ya? Ya, wajib asrama. Baik, oke Ustadz. Ngomong-ngomong tentang asrama Ustadz, kalau misalnya mereka di asrama nih Ustadz, apa ada bimbingan atau gimana Ustadz? Dari bangun tidur sampai tidur laginya tuh Ustadz? Ya, ada bimbingan itu makanya mereka mewajibkan 1 tahun pertama akademi bahasa ini ada bimbingan malam harinya, pagi sore lah yang di pesantren lah gitu. Ada bimbingan terus karena penguatan bahasa itu makanya mereka sangat menekankan sekali tinggal di asrama atau tahun pertama. Itu barangkali. Ya Ustadz. Oke Ustadz, satu lagi Ustadz ya. Ini mewakili semuanya. Untuk ijazah paket C nih Ustadz, apa bisa Ustadz ke sana? Ijazah paket C diterima Ustadz. Ya, kemarin anak saya 2 orang yang melanjutkan ijazah paket C diterima di sana. Namun tetap juga ijazah paket C ini dengan syarat kita bawa ke Kementerian Hukum dan HAM dulu Jakarta sama Kementerian Luar Negeri, dalam negeri, dilegalisir sama mereka, ada tanda tangan legalisir sama mereka, dan cap juga Kemenkumham sama Kementerian Luar Negeri dan dalam negeri Jakarta, itu baru bisa di Yaman. Tanpa legalisir itu tidak bisa. Pertanyaannya siapa yang mau legalisir, siapa yang urus ke sana? Iya. Ruang Medi ya akan urus ke sana. Legalisir itu tanda tangan Kemenkumham, itu tanda tangan dari dalam negeri, Kementerian Luar Negeri, itu ruang ID yang akan menolong untuk legalisir ijazah paket C itu. Yang jelas bisa, insya Allah. Alhamdulillah kalau bisa Ustadz ya. Baik Ustadz, tiba kita di penghujung acara. Saya selaku moderator Fadila dan teman-teman di belakang saya juga. Terima kasih Ustadz atas info yang antum berikan, insya Allah bermanfaat. Untuk satu lagi nih Ustadz, kami minta saran dan nasihat untuk para teman-teman pejuang Yaman nih Ustadz, begitu. Oke. Untuk saran saya, Yaman adalah negaranya para aulia, Yaman adalah negaranya para abaid, dan para penuntut ilmu tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, dan tanpa mengenal umur, tanpa mengenal latar belakang, dan tanpa mengenal adanya uang atau tidak. Yang jelas penuntut ilmu itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjamin para penuntut ilmu itu tatkala dia pergi dari rumahnya sampai pulang lagi ke rumahnya, itu berarti jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun seandainya para penuntut ilmu itu di tengah perjalanan, di tengah penuntut ilmu diuji dengan yang namanya musibah dan sebagainya, itu ada hikmah dari musibah, dan juga Allah seandainya Allah cabut nyawanya itu dikatakan sebagai mati syahid. Maka untuk ilmu itu tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal umur, tanpa mengenal latar belakang, tanpa mengenal rezeki, yang niscaya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi bagi anak para penuntut ilmu. Maka teruslah berjuang dalam menuntut ilmu, jangan patah semangat, dan jangan berpikiran cuma menuntut ilmu. Kita perempuan ngapain jauh-jauh, kita laki-laki ngapain jauh-jauh ke negeri yang paling itu. Contoh juga di Indonesia juga bisa menuntut ilmu agama, juga bisa jadi ilmu sebagai ustadz. Namun menuntut ilmu, utlubul ilma, di dalam slogan dikatakan walau bisin. Ini sebenarnya bukan hadis, namun sebuah perkataan dari para ulama saja. Menuntut ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Artinya apa? Dekat jauhnya menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang berbeda. Jauhnya menuntut ilmu itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan rahmat bagi kita. Perjuangan kuliah di luar negeri itu sangat luar biasa sekali. Pulang dari luar negeri itu
dengan toleransi yang kita bawa orang hati rumah kita. Artinya tetap berjuang menuntut ilmu, tetap berfokus menuntut ilmu, tentukan pilihan dari sekarang. Tentu menurut saya pribadi, pilihan untuk kepangkatan ke Al-Quran University ke Yaman atau ke Turki atau ke Mesir, dia barangkali Ruang ID sudah memfasilitasinya dengan berbagai macam pengajaran, dengan bimbel, dengan kursus bahasa Arabnya. Setelah rekomendasi dari Ustaz Ahmad Anhar dan setelah saya baca kitab Al-Madkhal ini, sangat mudah sekali ternyata Ustaz Fadilah pembahasan di sini. Dia pembahasan sebenarnya rumit, namun Ustaz Ahmad Anhar membahasnya dengan mudah, dengan metode dia sendiri sehingga mudah dipahami. Moga-moga ini depannya bisa menyebar luaskan kiprahnya lagi, mengembangkan sayapnya lagi, sehingga bisa bermanfaat bagi para berilmu kita di luar sana. Ya, terima kasih banyak Ustaz Fadilah dan ID. Sama-sama Ustaz. Pertemuan konferensi hari ini. Ya, baik. Terima kasih kembali Ustaz Andiki atas informasi, nasihat, motivasinya. Semoga para pejuang Yaman nih di luar sana, mereka masih makin bersemangat ini Ustaz untuk pergi kuliah ke Yaman. Baik Ustaz, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.